Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, seraya menghidupkan renungan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan di atas dunia ini sifatnya sementara dan tidak pernah kita bisa mengetahui kapan Allah mengambil titipan yang Allah berikan sementara ini. Dan tentunya sangat beruntunglah orang yang berusaha menggunakan karunia Allah untuk ketaatan kepadanya, dan betapa meruginya manusia jika pemberian Allah itu justru dia gunakan untuk menumpuk dosa. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang sangat terang benderang. Maka beruntunglah orang yang selalu berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan petunjuknya, dan sungguh merugi orang yang tidak mau membuka mata dan telinganya agar dia mampu mempelajari dan mengikuti petunjuknya. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cadia pandai, pengurus masjid, jamaah, ibu-ibu, dan seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang berhadir pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan berkah seperti yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya di waktu pagi ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejenak kenapa pentingnya waktu subuh ini, jawaban sederhana, karena Nabi mengajarkan kepada kita waktu subuh adalah waktu yang sangat berharga. Orang Arab sebelum Nabi diutus, sebenarnya mereka tidak begitu memperhatikan pentingnya waktu subuh. Dan seperti kebanyakan orang, mereka mungkin akan terbiasa lambat bangun dan cenderung untuk sebelumnya lambat tidur. Tentu Bapak Ibu menjadi rasio umum. Kalau orang lambe lalu besok lambe jago. Tapi ketika Rasulullah SAW Allah utus menjadi Nabi, salah satu perhatian dan perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW di tengah masyarakat Arab adalah apa? Membiasakan mereka untuk bangun. Bahkan lebih daripada itu, ada pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bangun di tengah malam. Dan ketika kebiasaan ini Bapak Ibu menjadi ciri khas orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang beriman itu menjadi sebaik-baik umat. Bapak Ibu, orang Arab sebelum Islam tidak menjadi masyarakat yang terpandang. Jadi yang membuat mereka terpandang bukan ras Arabnya tetapi Islamnya. Abu Jahal orang Arab, Bu? Iya, orang Arab, orang Quraisy malah. Tapi muliakah dia? Tidak. Yang memuliakan seseorang itu bukan ras, tetapi sejauh mana ketaatannya kepada Allah. Maka kita sengaja kembali mengingatkan kaum muslimin, terutama di luar 50 itu. Ayo mari kita kembali kepada salah satu rahasia dan kunci pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga di masa mendatang waktu subuh ini bisa ramai, mudah-mudahan seramai sholat Jumat. Walaupun barangkali kita tidak bertumpu kepada itu. Seorang cendekiawan Yahudi terkemuka pernah ditanya, apakah Anda yakin kalau orang-orang Yahudi ini akan dikalahkan oleh kaum muslimin? Dia bilang, saya yakin, tapi syaratnya satu, saya yakin. Kapan itu terwujud? Katanya, jika kaum muslimin sudah salat subuh seperti salat Jumat,
baru saya yakin mereka bisa mengalahkan kami. Tapi jika itu belum terwujud, saya tidak yakin. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, memang begitu. Orang-orang Arab yang dulunya payah bangun berubah menjadi manusia yang di waktu subuhnya itu sangat semangat. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, mungkin kita kembali berusaha dengan salat subuh ini untuk mengejar janji yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana sebenarnya bukan Allah tidak mentakdirkan janji itu terwujud, tetapi barangkali syarat-syarat agar janji itu terwujudlah yang barangkali selama ini belum maksimal. Apa janji Allah? Allah katakan untuk kita dalam surah Al-Imran apa Bapak Ibu? Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, sebaik-baik umat. Posisi umat Islam itu Bapak Ibu adalah khairul umam, umat yang paling baik. Sekarang realnya apakah begitu? Ambo yakin saduk itu pasti menyatakan tidak. Jangankan dalam masalah ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya, dalam masalah agama pun kadang-kadang kita dakwah menantun. Contoh Bu, ini sebagai contoh untuk penyadaran. Ambo tanya ke Bapak Ibu, yang memunculkan istilah misalnya teroris ya Bu, orang Barat kan? Orang Barat memunculkan istilah teroris, tapi orang Islam percaya belum? Sebab kan syarat yang dikatakan sebagai teroris apa? Seakan-akan. Tahu Pak, syarat teroris pertama apa syaratnya? Ada orang Islam melakukan tindakan yang tidak tepat, dituduh teroris apa? Iya. Tapi kalau ada orang tidak beragama Islam mengerajukan pengerajaan yang sama, model di Papua atau model di daerah lain, nyoba kamu saji, nyoba bunuh orang sedang sholat, disebut teroris Pak. Jadi seakan-akan teroris itu syaratnya apa? Harus orang Islam. Kenapa? Karena yang menciptakan istilah itu orang Barat. Nah, awak orang Islam, jangankan dalam masalah yang lain, sekarang posisi kita didikte. Maka untuk kembali kepada posisi khairun, posisi khairiyah, posisi paling baik, salah satu jalannya adalah kita mulai dengan meramaikan jamaah salat subuh seperti ini disampaikan Ustaz kita tadi. Bukan kita saja tapi juga generasi muda. Mudah-mudahan gerakan ini Allah berkahi dan Allah izinkan. Kalau kini awak menceliak barangkali awak masih dalam diatur oleh orang, semoga 10, 20, 30 tahun yang lalu umat Islam secara umum dan luar 50 kota kembali melihatkan bahwa inilah kami sebagai orang beriman. Dan terima kasih, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pengurus dan jemaah yang telah menyambut gerakan ini. Ya Allah, seandainya Engkau meridai apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, dan sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu yang mulia ini, maka kumpulkan pula kami kelak pada hari kiamat di dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.